Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Satrik Siprianka dari NIM G002454. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan atau mengerjakan laporan praktikum anatomi dengan bentuk video. Oke, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu mengenai soal-soal praktikumnya. Yang pertama, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisfer sisi kanan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Saat pasien tampak kesulitan berbicara serta secara motorik. Afasia non fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark istemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, soal yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus ovilisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Oke, selanjutnya, sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, media oblongata. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 45, dan area 2. Lalu, mengapa oklusi pada arteri cerebromedia lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus ovilisi yang terlibat. Oke, yang pertama mengenai sirkulus ovilisi. Di sini dari anterior ke posterior urutannya yaitu anterior communicating artery di sini terlihat. Lalu pada sisi lateralnya terdapat anterior cerebral artery, bisa dilihat. Nantinya akan menuju ke internal carotid artery. Di sini ada juga middle cerebral arteries. Basilaris. Lalu nantinya bisa dilihat di sini ada posterior communicating arteries di sini yang menghubungkan arteri cerebral media dan juga arteri cerebral posterior. Bisa dilihat juga adanya basilar artery dan juga vertebral artery. Basilar artery bisa dilihat di sini. Ada juga cerebral artery. Nah, basilar arteri vertebral ini nantinya akan bersatu menjadi arteri basilaris. Ini ada arteri continuous, lalu ada juga anteromedial central arteries, bisa dilihat di gambar. Arteri spinal anterior juga ada di sini yang nantinya akan menuju ke arteri vertebral, lalu bersatu ke arteri basilaris. Seperti itu. Oke, mungkin itu adalah rangkaian-rangkaian dari sirkulus ovilisi yang dia berfungsi untuk menjaga perfusi otak yang dengan menyediakan jalur kolateral bila terjadi sumbatan. Jadi jika terjadi sumbatan pada salah satu arterinya, arteri utamanya bisa dialirkan melalui jalur yang lebih kolateral. Oke, selanjutnya mengenai traktus corticospinalis dan juga spinothalamikus. Oke, di sini traktus corticospinalis. Nah, perbedaannya adalah fungsi utamanya. Fungsi utama dari traktus corticospinalis adalah kontrol motorik secara sadar, sedangkan traktus spinothalamikus adalah transmisi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Nah, titik awal dan akhirnya korteks motorik medulla spinalis untuk yang traktus corticospinalis, sedangkan untuk traktus spinothalamikus dia pada reseptor perifer yang nantinya akan dibawa menuju ke talamus. Lokasi penyilangannya untuk corticospinalis itu pada desusatio pyramidum, terletak pada medula.
Sedangkan pada traktus spinothalamicus itu terdapat pada reseptor perifer thalamus. Disosiasinya bisa dilihat di bagian sini nih. Ini disosiasi piramidalis. Itu adalah persilangannya. Lalu untuk letaknya di medulla spinalis sendiri, untuk cortico spinalis dia ventral dan lateral, sedangkan untuk spinothalamicus itu lebih ke anterolateral. Itu adalah perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah pembagian mengenai trunkus cerebri. Nah, pembagian dari trunkus cerebri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Dari midbrain atau mesencephalon, yang sering kita sebut sebagai mesencephalon. Lalu ada juga pons dan juga medulla oblongata. Nah, mereka ini berasal dari struktur rhombencephalon pada bagian embrionya. Secara embriologi dia berasal dari rhombencephalon yang nanti akan berpecah menjadi metencephalon. Metencephalon nanti jadi cerebellum dan nantinya berubah menjadi mesencephalon atau midbrain yang nantinya ada di sini. Midbrain. Nah, si midbrain ini atau mesencephalon ada beberapa struktur di dalamnya. Itu ada tectum. Di tectum tersebut terdapat colliculi superior dan juga inferior. Ada juga substantia nigra. Nah, substantia nigra ini adalah sebuah struktur yang memisahkan antara crus cerebri dan juga tegmentum cerebri. Ini adalah tampak anterior dan ini adalah tampak posteriornya secara simple. Selanjutnya adalah pons atau pons. Di dalam pons itu bisa ditemukan nantinya ada nucleus pontis dan juga ada serabut transversal dari pons itu sendiri. Sebentar, saya cek terlebih dahulu untuk mengenai pons. Pons. Oke, lanjut ke bagian medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini yang paling sering ditemui adalah piramida dan juga oliva. Piramida sesuai namanya, dia karena namanya piramida dia biasanya berbentuk semacam segitiga, dan juga ada oliva yang terbentuk semacam tonjolan. Begitu. Oke. Mungkin bisa sebentar. Fungsi dari midbrain, pons dan juga medulla oblongata sendiri sebenarnya kurang lebih sama, dan karena dia bagian dari otak agak susah dibedakan. Namun karena dia merupakan struktur yang berpisah, berbeda dengan encephalon dengan gyrus-gyrusnya, sebenarnya dia lebih bisa dibedakan. Nah, mesencephalon ini biasanya berfungsi untuk mengatur gerakan mata dan juga refleks visual. Dia juga berfungsi untuk mengatur gerakan otot motorik secara sadar dan juga pengantaran impuls dari motor dan sensori. Dengan pada pons itu menghubungkan antara otak besar dan juga otak kecil melalui nukleinya, dan nantinya dia juga berfungsi untuk mengatur pernafasan dan juga mengandung jalur sensorik dan juga motorik dari saraf kranial 5, 6, 7 dan juga 8. Sedangkan medulla oblongata dia berfungsi untuk mengatur vital otonom seperti detak jantung, tekanan darah dan juga pernafasan. Dia juga mengontrol refleks penting seperti muntah, batuk, bersin, dan menelan. Nah, jalur sensorik utamanya nanti akan melalui desusatio piramidum yang merupakan persilangan dari traktus corticospinal tadi yang sempat dibahas. Nanti menyebabkan sisi kanan otak itu mengontrol sisi kiri tubuh dan sebaliknya. Gitu. Mungkin bisa kita lanjutkan ke yang selanjutnya mengenai nervus cranialis motorik murni. Yang pertama adalah pada nervus 3 oculomotor, yaitu ada nukleusnya berada di mesencephalon, dan dia berfungsi untuk gerak bola mata, kelopak dan juga pupil. Lesi upper motor neuronnya tidak khas, sedangkan lesi lower motor neuronnya bisa menyebabkan ptosis, diplopia, deviasi lateral bawah dan juga deviasi lateral bawah. Untuk jalur dari nervus 3 ada di sini. Dia di belakang chiasma opicum. Selanjutnya ada nervus 4 atau trochlearis. Dia nukleusnya sama di mesencephalon, berfungsi untuk gerakan bola mata juga, tapi untuk yang bawah dan juga lateral. Itu untuk yang nervus 4. Lesi lower motor neuronnya diplopia saat lihat ke bawah. Itu adalah hasil dari lesi atau akibat dari lesi lower motor neuronnya. Selanjutnya adalah nervus abducens, di mana nukleusnya berada di pons dan dia berfungsi untuk abduksi dari bola mata. Lesi lower motor neuronnya diplopia dan juga strabismus convergent. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai area Brodmann. Nah, ini adalah area Brodmann.
area Brodmann seperti yang sudah disebutkan pada soalnya itu area 4 itu terletak pada gyrus presentalis. Gyrus presentalis ada di sini yang pada bagian posteriornya terdapat sulcus centralis. Gyrus presentalis ini merupakan bagian dari lobus frontalis. Nah, area 4 ini berfungsi sebagai area motorik primer dari otak. Nah, selanjutnya area 1, 2, 3 itu ada di sebelah atau di posterior dari area 4. Dia merupakan bagian dari gyrus postcentralis yang di bagian anteriornya terdapat sulcus centralis tadi. Nah, untuk area 1, 2, 3 pada gyrus postcentralis ini dia berfungsi sebagai area sensorik primer atau sensorik utama pada manusia. Selanjutnya kita langsung loncat ke area 44 dan juga area 45. Jadi berada di bagian temporal ini. Nah, dia berfungsi sebagai area Broca. Dia berada di gyrus frontal inferior kiri. Maksud saya pada lobus frontal. Dia belum masuk ke temporal. Nah, dia berfungsi sebagai area Broca yang merupakan area dari produksi bicara atau motorik bicara. Nah, selanjutnya area 22. Area 22 ini bersamaan dengan area Broca disebut sebagai area Wernicke. Dia terletak pada gyrus temporalis yang superior. Wernicke ini berfungsi untuk pemahaman bahasa atau area bicara yang secara sensorik gitu. Nah, area Broca sendiri ini ada, maksud saya area Brodmann ini jumlahnya ada cukup banyak, ada yang bilang sampai 50, 51 begitu. Namun yang dibahas pada soal hanya area 4 sebagai area motor primer, 1, 2, 3 sebagai area sensorik primer, area 44 dan juga 45 sebagai area Broca atau fungsi motor bicara, lalu area 22 sebagai Wernicke pemahaman bahasa. Oke, kembali ke soal selanjutnya. Tadi soalnya mengenai oklusi ya. Nah, oklusi pada arteri cerebri media itu bisa menyebabkan kelumpahan pada wajah dan juga lengan. Kenapa? Karena arteri cerebri media ini mensuplai korteks lateral, yaitu korteks lateral itu mengontrol pada bagian area wajah dan juga lengan. Nah, tungkai berada di bagian medial disuplai juga oleh arteri cerebri anterior. Jadi untuk arteri cerebri medial ini lebih ke korteks lateral, yaitu area wajah dan juga lengan. Yang jika ada oklusi pada arteri cerebri media tersebut nantinya akan menyebabkan kelumpuhan dari wajah dan lengan si penderita tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kompensasi dari sirkulus ofilisi jika arteri cartus interna kiri tersumbat. Karena tadi disebutkan bahwa ini jalur kolateral jika salah satu bagian mengalami sumbatan. Nah, sirkulus ofilisi ini ada kompensasinya juga. Mekanismenya yang pertama adalah jika arteri cartus interna bagian kiri tersumbat, area carotis interna ini bagian kiri tersumbat, nantinya aliran darah akan lewat ke arteri komunikans ke anterior communicating artery atau arteri komunikans anterior menuju ke arteri carotid anterior, arteri cerebral anterior menuju ke arteri cerebral anterior bagian kiri dan ke bagian arteri cerebral media yang sebelah kiri. Nah, nantinya aliran dari sistem vertebrobasilar sendiri akan lewat ke posterior communicating arteries yang nantinya akan lanjut ke bagian arteri cerebral media yang bagian kiri juga. Nah, nantinya sirkulasi kolateral tersebut akan membantu dan mengkompensasi menjaga perfusi otak supaya aliran darah tetap dialirkan cukup ke bagian otak yang diperlukan gitu. Jadi sistem siklus atau sirkulus ofilisi ini diciptakan atau ada berguna untuk jika salah satu arteri yang mengalami sumbatan, karena otak ini membutuhkan aliran oksigen secara terus-menerus, yang berarti dia membutuhkan aliran darah secara terus-menerus begitu. Oke, mungkin itu dari pertanyaan terakhir mengenai praktikum neuroendokrin dan soal-soal tadi yang sudah dibahas. Ada sirkulus ofilisi, lalu corticus spinalis dan spinocalamicus, lalu truncus cerebri, lalu mengenai nukleus tadi, dan juga area Brodmann yang tadi juga sempat dibahas mengenai jika terjadi oklusi pada arteri cerebri media dan juga bagaimana mekanisme kompensasi dari sirkulus ofilisi yang sudah dijelaskan tadi. Oke.
ini adalah laporan praktikum yang terakhir dari semester 1 dan semester 2 atau tingkat 1, dan insya Allah saya berdoa tidak melakukan laporan lagi ya, karena saya tidak ingin mengulang. Dan ya, sekian dari saya. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah mau memperhatikan. Untuk Mas Mbak semuanya dan siapapun yang menonton video ini, laporan praktikum dari saya sekian, mungkin mas banyak kurangnya. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk lab anatomi sudah menemani semester 1, 2 dan tingkat 1 ini selama kurang lebih 1 tahun. Untuk itu terima kasih, dan kepada Mas Mbak Aslep semuanya juga, dan selamat tinggal. Sekian praktikum dari saya, laporan praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.